Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Indah Indriani Ahar Kafri dengan NIM 199214001 akan menjadi pemateri pertama untuk menjelaskan sistem informasi manajemen pada PT Gojek. Yang pertama yaitu profil perusahaan PT Gojek. Gojek adalah sebuah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung dengan mitra. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Gojek telah resmi beroperasi di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan, dengan rencana pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun yang mendatang. Selanjutnya, visi, misi, dan beberapa pelayanan Gojek. Visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi, yang pertama itu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang terakhir yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Beberapa pelayanan Gojek yaitu instant kurir, transport, food delivery, dan shopping. Sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang pertama yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi mempunyai 3 utama, yaitu mendukung operasi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan sistem. Yang kedua yaitu pendekatan alternatif PT Gojek dalam membangun sistem informasi. Yang pertama itu strength, yaitu kekuatan. Yang kedua weakness atau kelemahan. Yang ketiga OP, yaitu kesempatan. Dan terakhir threat, ancaman. Mungkin itu saja penjelasan saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang bisnis elektronika dan kerjasama global. Yang pertama itu proses bisnis, antara lain pengorderan, pembayaran, dan pengiklanan. Selanjutnya yaitu sistem informasi Gojek, fitur pada layanan Gojek. Yang pertama input data, yang kedua driver on the way, yang ketiga SMS and call, yang keempat driver review, yang kelima my wallet. Selanjutnya itu jenis sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang pertama sistem informasi untuk operasi bisnis, antara lain Transaction Processing System, yang kedua Proses Control System, yang ketiga Enterprise Collaboration System. Selanjutnya yaitu sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, antara lain Management Information System, yang kedua Decision Support System, yang ketiga Executive Information System. Selanjutnya yaitu teknologi informasi yang digunakan. Dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi, yakni yang pertama teknologi end user, yang antara lain yaitu aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone iOS. Yang kedua teknologi database, antara lain cloud computing and smartphone storage. Yang ketiga API, application programming interface. Yang pertama itu Google Maps, yang kedua Google Place, yang ketiga Transjakarta API, yang keempat Apotik Antar API. Selanjutnya itu payment, yaitu dia menggunakan GoPay atau online credit. Yang kelima, customer service, antara lain sosial media, website, dan call center. Selanjutnya yaitu sistem yang digunakan perusahaan untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Gojek, platform layanan on demand dan pembayaran serta finansial terkemuka di Asia Tenggara, dan Tokopedia, perusahaan teknologi dengan marketplace terdepan di Indonesia, mengumumkan pembentukan grup Goto, yaitu grup teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian Goto, ekosistem for daily life.
Pembentukan grup Goto ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini. Goto menyatukan kekuatan dua perusahaan teknologi terdepan di Indonesia yang menciptakan ekosistem unik dan saling melengkapi secara global. Dengan mengombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi serta keuangan, serta grup Goto akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi dan strategi. Berikut adalah bentuk organisasi perusahaan PT Goto Gojek dan sistem informasinya. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris Goto. Yang pertama Komisaris Utama Garibaldi Thohir, yang kedua Komisaris and Co-founder William Tanuwijaya, yang ketiga Komisaris Independen Robert Holman Swan, yang keempat Komisaris Independen Dick van den Berge, yang kelima Komisaris Wisnu Tamaku Subandio, yang keenam Komisaris Kaisar Sengupta. Selanjutnya yaitu Direksi Goto, yaitu CNN Co-founder Andre Solistio, yang kedua Direktur and Co-founder Kevin Brian Alwi, yang ketiga Chief Financial Officer Wei J. Kilo, yang keempat Chief Human Resource Officer Melissa Siska Juminto, yang kelima Head of Payments and Financial Service Hans Patuwo, yang keenam Head of Marketplace Anthony Wijaya, yang ketujuh Head of Food and Indonesian Sales and Ops Catherine Hindra Sudjahyo. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurul Inzani dengan NIM 1992114-2008 kelas A. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan topik yang telah dibahas oleh teman saya barusan dengan subpoin yang berjudul Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi, di mana tadi kalian telah melihat skema struktur organisasi pada PT GoTo Gojek itu sendiri. Kemudian saya akan melanjutkan bagian selaku Dewan Komisaris PT GoTo Gojek dan juga selaku direksi PT GoTo Gojek, di mana Dewan Komisaris PT GoTo Gojek ini terdiri dari yang pertama Komisaris Utama yakni Garibaldi Thohir, yang kedua Komisaris dan Co-founder yakni William Tanuwijaya, yang ketiga Komisaris Independen yakni Robert Holmes Swan, yang keempat Komisaris Independen yakni Dirk van den Berge, kemudian yang kelima Komisaris yakni Wisnu Tama Kusubandio, dan yang terakhir Komisaris yakni Kaisar Sengupta. Kemudian untuk direksi PT GoTo Gojek ini sendiri terdiri dari yang pertama CEO dan co-founder yakni Andre Sulistyo. Kemudian untuk direktur dan co-founder Kevin Brian Alwi. Untuk Chief Financial Officer yakni Wei J. Kilo. Untuk Chief of Human Resource Officer yakni Melissa Siska Juminto. Kemudian untuk Head of Payments and Financial Service yakni Hans Patuwo. Untuk Head of Marketplace yakni Anthony Wijaya. Dan terakhir untuk Head of Food and Indonesia Sales and OPS yakni Catherine Hindra Sudjahyo. Adapun sistem informasi yang digunakan oleh PT GoTo Gojek ini sendiri terdiri dari yang pertama teknologi end user, kemudian yang kedua teknologi database, dan yang ketiga sistem e-commerce termasuk instant courier, transport, food delivery, dan shopping. Adapun dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan PT GoTo Gojek ini sendiri, yang pertama dampak implementasi sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama itu dampak ekonomi, di mana ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Kedua, dampak organisasi dan perilaku, di mana yang pertama itu teknologi informasi atau TI meratakan organisasi. Kemudian yang kedua ada organisasi pasca industri, dan yang ketiga memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Terus yang ketiga ada dampak internet dan organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Dan yang keempat ialah implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Adapun dampak sistem informasi bagi perusahaan yakni meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan.
Yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, minimalisasi pengeluaran perusahaan dan meningkatkan pendapatan. Nah, kemudian poin di mana cara perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dengan jasa dan kualitas yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Oke, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bagian B, etika yang diterapkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat informasi. Isu etika, sosial, dan politis saling berkaitan erat. Dilema etika yang mungkin akan Anda hadapi sebagai manajer sistem informasi biasanya tercermin pada debat sosial dan politik. Setiap individu tahu bagaimana harus berperilaku, karena institusi sosial, keluarga, pendidikan, dan organisasi telah mengembangkan aturan berperilaku yang telah teruji dengan baik, dan hal ini didukung oleh hukum yang dibuat oleh sektor politik yang mengukur perilaku serta menyediakan sanksi bagi yang melanggar. Bagian C, 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Kedua, akuntabilitas dan pengendalian. Ketiga, kualitas sistem. Keempat, kualitas hidup. Dan yang kelima, praktik dan nilai budaya. Materi selanjutnya, perkembangan infrastruktur TI di perusahaan Gojek. Yang pertama, sistem keamanan. Yang kedua, akses kontrol terhadap sumber daya TI. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan TI. Yang keempat, sistem pengembangan teknologi. Yang kelima, penyalahgunaan sumber daya TI. Dalam mewujudkan visi menciptakan infrastruktur data yang handal di semua produk Gojek, berikut adalah beberapa pembelajaran. Yang pertama, skala. Data di Gojek tidak tumbuh secara linear dengan bisnis, tetapi secara eksponensial. Yang kedua, otomatisasi. Bekerja dalam skala besar membuatnya sangat penting untuk mengotomatiskan semuanya, mulai dari penyebaran hingga infrastruktur. Yang ketiga, pola pikir produk. Tim DE beroperasi sebagai perusahaan SaaS B2B internal. Kami mengukur keberhasilan dengan matriks bisnis sebagai adopsi pengguna, retensi, dan pendapatan, atau penghematan biaya yang dihasilkan per fitur. Dan pengguna kami adalah manajer produk, pengembangan, ilmuwan data, dan analisis dalam Gojek. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perkembangan infrastruktur TI di perusahaan Gojek. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem keamanan, kedua akses kontrol terhadap sumber daya TI, ketiga peningkatan kualitas pelayanan TI, keempat sistem pengembangan teknologi, dan yang kelima yaitu penyalahgunaan sumber daya TI. Dalam mewujudkan visi menciptakan infrastruktur data yang andal di semua produk Gojek, berikut adalah beberapa pembelajaran. Yang pertama yaitu skala. Data di Gojek tidak tumbuh secara linear dengan bisnis, tetapi secara eksponensial. Yang kedua yaitu otomatisasi. Bekerja dalam skala besar membuatnya sangat penting untuk mengotomatiskan semuanya, mulai dari penyebaran hingga infrastruktur. Ketiga yaitu pola pikir produk. Tim DE beroperasi sebagai perusahaan SaaS B2B internal. Kami mengukur keberhasilan dengan matriks bisnis seperti adopsi pengguna, retensi, dan pendapatan, atau penghematan biaya yang dihasilkan per fitur. Dan penggunaan kami adalah manajer produk, pengembang ilmuwan data, dan analisis dalam Gojek. Selanjutnya yaitu gambaran umum infrastruktur pada perusahaan Gojek. Kita bisa lihat pada slide. Baik, itulah materi saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alifah Humaira dengan NIM 199214227 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang akan saya bahas pertama yaitu penyerapan data. Jadi data mentah masuk ke dalam sistem dari dua saluran utama, yang dimana saluran utama pertama yaitu instrumentasi kode sumber, yang dimana mengirimkan acara melalui pustaka produser streaming yang tersedia untuk berbagai bahasa pemrograman yang digunakan di Gojek seperti misalnya Clojure, Java, Ruby, dan Go. Kemudian saluran utama data yang kedua yaitu Diamond Statistic Machine yang berjalan pada instan komputasi untuk mengumpulkan log API, log kontainer, statistik seperti perhitungan atau pengaturan waktu yang dikirim melalui UDP dan TCP. Selanjutnya yaitu aliran data terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Floating Stream, kemudian yang kedua memiliki lebih dari 10 aliran data yang berbeda, kemudian yang ketiga Mirror Stream, dan yang keempat Perf Stream. Selanjutnya mengenai konsumsi data, jadi komponen Firehouse memungkinkan konsumen data mentah maupun agregat tanpa melakukan apapun selain menyiapkan aplikasi web untuk menerima pesan. Kemudian yang kedua yaitu Bedrock, yang dimana data harus disimpan untuk tujuan bisnis atau kepatuhan dalam jangka panjang jika tidak tanpa batas waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Helmi Nur Syekil Hamda dengan NIM 199214232, Prodi Akuntansi S1 kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi teman saya yaitu rekayasa, kekacauan, dan pengujian beban. Yang pertama, Loki adalah alat simulasi bencana yang membantu memastikan infrastruktur dapat mentolerir kegagalan instan acak. Yang kedua, Loki juga dapat meluncurkan pengumpulan dan konsumen sesuai dengan permintaan untuk menguji beban kluster baru atau yang sedang berjalan. Kedua, pemantauan infrastruktur. Pemantauan infrastruktur adalah pekerjaan yang penting dan prioritas tinggi. Ini memberikan informasi penting yang membantu memastikan waktu aktif layanan dan kinerja optimal. Baik, selanjutnya telekomunikasi dan jaringan yang dimanfaatkan oleh perusahaan Gojek. PT GoTo Gojek dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain yang pertama, teknologi NASR yang terdiri dari aplikasi smartphone Android dan aplikasi iOS. Yang kedua, teknologi database yaitu cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga, API yaitu application programming interface terdiri dari Google Maps, Google Play, dan Transjakarta API. Yang keempat, Apotikantor API yaitu payment atau GoPay atau online credit. Selanjutnya customer service yaitu terdiri dari sosial media, website, dan call center. Selanjutnya, sistem keamanan yang belum berjalan dengan baik terjadi pada proses bisnis pelaksanaan peningkatan pelayanan dan proses bisnis pelaksanaan pemeliharaan di bidang IT. Proses bisnis tersebut berhubungan dengan manajemen IT dan manajemen data pelanggan yang terdiri dari menerima keluhan pelanggan dan keterbatasan dalam implementasi IT. Mungkin itulah presentasi dari kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.